tinggal bagaimana gelaran partai kan di situ. Dan misalkan disia-siakan ya salah juga. Atau disuruh ngalah. Assalamualaikum. Ganjar Pranowo, Puan Maharani. Wah ini nih, seru. Soal banyaknya poster, pamflet, spanduk Puan Maharani di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di beberapa kota dan daerah lah. Itu kadang apa? Terlihat lucu. Sah-sah saja lah kalau orang-orang misalnya ada yang anti. Bahkan ada yang lucu nih, orang-orang dari partai lain protes lah gini-gini. Kalau Anda bisa, pasanglah diri Anda sendiri kan begitu. Bahkan ada kan tokoh politik partai sebelah agak sewot dengan menyebarnya spanduk pamflet Puan Maharani di beberapa kota. Mereka bayar kok, sah-sah saja. Misalkan saya ini punya uang banyak, saya pasang itu spanduk saya. Kalau memang saya kuat bayar ya nggak masalah. Dan memang momen-momen seperti antara kelihatannya ya perseteruan antara Puan Maharani dan Ganjar seakan-akan apa? Jadi alat politik. Alat politik yang saya khawatirkan begini, pecah belah. Harus diingat loh, di Jawa Tengah itu ada sosok perempuan yang sangat hebat. Dia dekat dengan rakyat dan banyak dikenal orang. Ibu Rutriningsih. Akhirnya apa? Saat dia diambil alih oleh partai lain, akhirnya tersingkir dan namanya sekarang hilang. Padahal dia kader yang bagus. Nah ini, jangan sampai Ganjar Pranowo menjadi jilid 2. Jangan, kalau bisa Pak Ganjar jangan lawan Megawati. Intinya di situ. Jangan lawan Megawati. Megawati itu saat ini kekuatan politiknya paling kuat di Indonesia. Dan yang hebat dari PDIP dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan, apa itu? Solid. PDIP itu solid. Pemegang kekuasaannya betul-betul begini dan sangat solid, dan ini bisa dibilang apa? Kurang dipunyai oleh partai lain. Soal misalkan pemasangan baliho Puan Maharani di banyak kota, saya bilang sekali lagi itu sah-sah saja, berani bayar kan begitu. Dan juga momen ini bisa dibilang apa? Aji mumpung bisa, dalam artian apa? Anda pasti tahu kan Megawati usianya berapa? Ya sudah nenek-nenek kan seperti itu. Dan pasti dia akan apa? Menabuh sesuatu hal untuk agar anaknya ini naik namanya, naik jadi populer dan lain sebagainya. Walaupun sudah populer, tapi tetap akan dikejut untuk naik, untuk semakin tinggi, paling tidak untuk menggantikan dinasti keluarganya Pak Soekarno kan seperti itu. Jika misalkan kubu PDIP pusat dalam artian Megawati, lalu kubunya Pak Ganjar terjadi friksi, ini yang untuk partai lain. Ingat loh, ada beberapa partai yang ingin menggait Ganjar Pranowo. Nah ini, momen-momen begini itu seperti seakan-akan dibuat oleh media. Beberapa media seakan mengangkat ini agar berseteru antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Pasti Megawati akan milih anaknya kan begitu. Dan harus hati-hati, ada kesengajaan untuk mendesain seperti ini, seperti permusuhan. Padahal di Jawa Tengah ya, saya ini orang Jawa Tengah, nggak ada apa-apa kok di sini kok. Kita tahu ada balihonya Puan Maharani, nggak masalah. Pak Ganjar juga sangat bagus. Pak Ganjar itu kelebihannya, dia itu sudah bisa menyamai Jokowi dalam artian keluasan, kedekatannya dengan rakyat di situ. Cuma untuk Pak Ganjar ini belum melakukan untuk ke Papua, Jawa Timur, Jawa Barat, karena posisi dia kan gubernur Jawa Tengah. Aktivitasnya mungkin yang menghambat kan seperti itu. Dan kekuatan Jokowi itu cuma satu yang paling kuat sebenarnya. Apa? Keluasan dia dengan masyarakat. Setelah ini sudah dipunyai Ganjar Pranowo. Sudah dipunyai. Kalau Puan belum. Sepertinya kalau misalkan Puan dinaikkan menjadi apa ya? Capres. Bisa juga dengan Prabowo dan lain sebagainya. Bisa juga ini cuma hanya untuk mengangkat nama. Karena saya pikir apa ya? Untuk Puan Maharani untuk 2024 sepertinya untuk capres, saya pikir lebih baik jangan dulu, bisa dibilang apa, terlalu kelihatan muda. Mungkin peluangnya bagus ke Ganjar Pranowo, tapi nggak tahu nanti pasangannya siapa.
Ganjarnya wapres atau Ganjarnya capres, kan begitu. Dan Puan Maharani misalkan dia nanti tidak maju di capres atau cawapres, dia harus mampu membuat image yang sangat-sangat beda, lebih merakyat lah, dandanannya juga lebih lebih biasa sajalah. Kenyataannya orang Indonesia itu suka tokoh politik yang dandanannya biasa saja, kenyataannya begitu. Untuk Ganjar jangan terjebak oleh oknum-oknum tertentu mengatasnamakan relawan Ganjar lah, relawan Jokowi lah, atau bahkan relawan Puan Maharani. Jangan gitu loh. Nanti apa? Akan terjadi friksi pecah. Padahal di masyarakat itu nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Mau Puan masang baliho apapun nggak masalah. Yang bicara itu orang-orang yang punya kepentingan itu yang di media-media itu. Dan kekuatan Ganjar di Jawa Tengah khususnya ini sangat besar. Bisa dibilang misalkan ada cagup baru gitu, nggak ada kok yang bisa ngalahin dia. Karena pamor dia itu sudah bisa menyamai Jokowi soal kedekatannya dengan masyarakat. Tinggal actionnya keluar Jawa Tengah kan begitu. Bisa juga soal baliho-baliho ini emang momen-momen yang pas untuk mengangkat nama Puan Maharani. Karena secara naluri misalkan saya ini Megawati, pasti saya akan mengangkat anak saya. Siapa penerus saya? Kan begitu pasti. Itu sudah naluri manusia. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Yang jelas Ganjar tetap harus di basisnya. Basis apa? Dia orang PDIP. Kalau dia sampai diambil oleh partai lain dan tidak akan jadi apa-apa, karena dia juga bukan kader partainya asli itu, partai B, partai C yang misalkan mengambil dia. Di situ loh. Intinya banyak orang yang punya banyak kepentingan. Intinya Ganjar tetap ikuti saja apa kata nyonya besarnya ini Megawati di situ. Karena dia ini kekuatannya paling kuat. Pasti ada hitung-hitungan tersendirilah. Misalkan Megawati nanti menaikkan Ganjar atau mencalonkan atau setujulah dengan Ganjar jadi capres, ya oke saja misalkan memang Megawati setuju. Dan yang jadi masalah belak-belik orang yang di sekitar yang kadang memberi input yang tidak benar sesuai di lapangan. Dan yang jelas tidak ada masalah. Kami di daerah tidak ada masalah, mau Puan Maharani mau Ganjar Pranowo nggak masalah. Tapi nama yang paling mencar memang saat ini Ganjar Pranowo. Dan Megawati pasti tahu, kecuali Megawati selalu tidak tahu karena apa? Beberapa orang memberi input yang tidak benar. Dan dari beberapa tokoh misalkan nanti untuk capres tahun 2024 itu Ganjar kansnya sangat kuat sesungguhnya. Tinggal bagaimana kendaraan partai kan di situ. Dan misalkan disia-siakan ya salah juga. Atau disuruh ngalah, terserah orangnya lah. Mau ngalah juga nggak apa-apa, untuk nanti setelah 2024 juga nggak masalah. Oke, sampai sini saja. Ini bisa bilang apa ya? Celotehan hal biasa lah. Orang-orang di daerah. Oke, sampai sini. Wassalam.